belajar. Menjadi insan pintar dengan belajar. Bersama saya Nur Soli Insani. Kali ini kita akan masuk sesi 7 Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI mengatur tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Berbagai cara orang asing menjadi warga negara Indonesia banyak macamnya. Yang pertama, melalui pewarganegaraan. Kemudian ada cara melakukan perkawinan sah dengan warga negara Indonesia. Yang ketiga, pemberian oleh negara kepada orang asing karena berjasa atau karena alasan kepentingan negara. Selanjutnya, cara yang keempat, menjadi warga negara Indonesia dengan sendirinya karena ketentuan perundang-undangan. Kemudian ada cara pendaftaran dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pertemuan ke-7 ini, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu dengan cara pewarganegaraan. Pewarganegaraan atau disebut juga naturalisasi merupakan salah satu cara orang asing menjadi warga negara Indonesia yang dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1 Angka 3. Istilah resmi untuk naturalisasi itu sendiri yaitu pewarganegaraan. Lantas apa sih itu pewarganegaraan? Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan, pewarganegaraan ialah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Ada dasar hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan. Yang pertama, ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Terdapat dalam pasal 8 sampai dengan pasal 18-nya. Kemudian yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Terdapat dalam pasal 2 sampai pasal 12. Ini adalah dasar hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan. Nah, kemudian apa sih syarat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia itu sendiri? Selain syarat umum seperti usia minimal, masih ada syarat lain yang harus dipenuhi secara mutlak. Ini harus sekali oleh calon warga negara Indonesia. Yang pertama, orang tersebut telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Jadi, di Indonesia sendiri, sebelum berusia 18 tahun tetapi sudah menikah, itu dianggap sudah dewasa. Untuk batasannya harus berusia 18 tahun minimal. Kemudian, pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi, kalau warga negara asing itu tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, ingin menjadi warga negara Indonesia, setidaknya dia harus tinggal di wilayah Indonesia 5 tahun berturut-turut minimal. Jadi dia tidak ada yang namanya jeda pulang ke negaranya atau ke wilayah lain di luar wilayah Indonesia. Atau dia paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi dalam jangka waktu 10 tahun itu dia ada jeda untuk pulang ke negaranya. Itu paling singkat 10 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Jadi orang ini secara fisik harus sehat, secara rohaninya juga harus sehat. Agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan dia ajukan nanti. Kemudian, warga negara asing itu harus dapat berbahasa Indonesia
serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, nggak bisa bahasa Indonesia. Masa sih, ya kan, tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Itu syarat yang keempat, itu harus terpenuhi. Kemudian yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Ini berlaku di negara dia dan di negara Indonesia. Jadi, WNA itu tidak boleh pernah di negaranya dijatuhi hukuman. Atau di negara Indonesia juga jangan pernah dijatuhi hukuman yang ancaman pidananya adalah 1 tahun atau di atas 1 tahun. Yang ke-6, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadikan warga negara asing itu berkewarganegaraan ganda. Kita tahu ya, sudah saya jelaskan sebelumnya, Indonesia menerapkan kewarganegaraan tunggal, tidak memperbolehkan warga negaranya memiliki 2 kewarganegaraan. Jadi tidak boleh seseorang itu menjadi kewarganegaraan ganda ketika dia mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi dia harus melepaskan dulu kewarganegaraan asingnya, baru dia mengajukan untuk menjadi kewarganegaraan Indonesia. Tapi Bu, kok ada kewarganegaraan ganda di Indonesia? Iya, itu hanya berlaku untuk anak-anak saja. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang ke-7, mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Jadi seorang warga negara asing itu harus mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Penghasilannya harus tetap sekian gitu. Dan mempunyai pekerjaan. Jangan sampai ketika mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia, dia seorang pengangguran, itu nggak boleh. Ya, kita tahu ya, di negara Indonesia ini sudah banyak pengangguran. Ditambah warga negara asing yang mau menjadi warga Indonesia pengangguran juga. Gimana gitu kan. Kemudian nomor 8, terakhir ya. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Jadi ini harus ada biaya administrasinya. Harus membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, setelah ke-8 persyaratan ini terpenuhi oleh calon warga negara Indonesia, bukan berarti kewarganegaraan Republik Indonesia otomatis langsung dapat dikantongi. Setidaknya, calon warga negara Indonesia harus melengkapi 15 kelengkapan administrasi. Harus diperhatikan baik-baik. Apa saja sih 15 kelengkapan administrasi tersebut? Yang pertama adalah formulir asli permohonan pewarganegaraan RI yang ditandatangani dan dibubuhi materai secukupnya oleh pemohon. Kedua, fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Ketiga, apabila berbahasa asing selain bahasa Inggris, maka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi dalam bentuk tanda tangan, cap, dan terjemahan asli, bukan fotokopi, dari penerjemah resmi dan juga bukan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam fotokopi terjemahan. Keempat, fotokopi kutipan akta perkawinan atau buku nikah, kutipan akta perceraian atau surat talak atau perceraian, atau kutipan akta kematian istri atau suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian, surat asli keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Selanjutnya, fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian, surat asli keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit. Selanjutnya, surat asli persyaratan pemohon dapat berbahasa Indonesia yang ditandatangani dan dibubuhi materai secukupnya oleh pemohon. Kemudian ada surat asli pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang ditandatangani dan dibubuhi materai secukupnya oleh pemohon.
Kemudian, surat asli keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Bagian selanjutnya, surat asli keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadikan dia berkewarganegaraan ganda. Selanjutnya, surat asli keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Bukti pembayaran biaya kewarganegaraan atau naturalisasi sebesar 5 juta rupiah berdasarkan permohonan yang disetorkan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan domisili pemohon. Bukti pembayaran biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam berita negara sebesar 500.000 yang disetorkan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan domisili pemohon. Di kelengkapan yang terakhir, yang nomor 15, pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar. Nah, jadi untuk persyaratan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, selain 8 persyaratan yang tadi, harus ada kelengkapan administrasi berjumlah 15 yang harus dipenuhi oleh calon warga negara Indonesia. Selanjutnya ada prosedur dan jangka waktu penyelesaian. Setelah melengkapi kelengkapan administrasi dan persyaratan yang 8 di awal tadi, ada prosedur dan jangka waktu penyelesaian untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Diawali dengan mengajukan surat permohonan tertulis yang diajukan di Indonesia oleh pemohon dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan disampaikan kepada pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM. Dalam surat permohonan tersebut, paling tidak harus memuat nama lengkap pemohon, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan, dan kewarganegaraan asalnya. Di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, jika persyaratan administratif pemohon diterima secara lengkap, dilakukan pemeriksaan substantif, jangka waktunya paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan substantif, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Dalam hal permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM meneruskan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Nah, ini ada 3 macam ya di tingkat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, kalau persyaratan administratifnya diterima, maka jangka waktunya 14 hari. Setelah 14 hari, jika memenuhi syarat persyaratan substantif, kemudian jangka waktunya adalah 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif. Kalau pada tahap pertama yang dilakukan pemeriksaan substantif nomor 1 ini tidak memenuhi persyaratan, maka dikembalikan dalam waktu 7 hari. Jadi kalau nomor 1 terpenuhi, lanjut ke nomor 3. Kalau nomor 1 tidak terpenuhi, lanjut ke nomor 2. Seperti itu. Nah, pemeriksaan substantif itu apa sih, Bu? Pemeriksaan substantif itu erat kaitannya dengan substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya seperti ini. Salah satu kelengkapan administrasi itu dengan melampirkan akta perkawinan atau buku nikah. Dalam pemeriksaan secara substansi, tim pemeriksa harus berkeyakinan bahwa selain mempunyai akta perkawinan atau buku nikah, pemohon juga secara fakta hidup sebagai layaknya suami istri.
Hal ini perlu dipertegas karena adanya beberapa kasus yang melakukan perkawinan semu, yakni perkawinan yang bukan sesungguhnya, dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau dokumen perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum, perkawinan ini merupakan bentuk penyelundupan hukum. Nah, seperti itu ya. Ini prosedur dan jangka waktu penyelesaian di tingkat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, di tingkat Kementerian Hukum dan HAM sendiri, Menteri Hukum dan HAM melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi yang tadi ya, yang nomor 1, kalau kelengkapan administrasi pemeriksaan substansinya itu lolos, diterima, maka dinyatakan memenuhi persyaratan. Nah, diteruskanlah permohonannya kepada Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM kemudian melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonannya disertai dengan pertimbangan kepada Presiden. Setelah itu, di tingkat Presiden Republik Indonesia, Presiden dapat menolak atau mengabulkan permohonan paling lambat 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri Hukum dan HAM. Nah, di sini dalam hal permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Presiden ditetapkan. Kalau ditolak, kalau ditolak kan ini dapat mengabulkan atau menolak. Kalau dikabulkan kan yang tadi yang saya jelasin tadi. Kalau ditolak, Presiden Republik Indonesia memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM penolakan disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri Hukum dan HAM kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu paling lambat 3 bulan. Terhitung sejak tanggal pemohon diterima oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi seperti itu penjelasan dan pemaparan saya mengenai cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan. Jika ada yang ditanyakan, dapat langsung ditanyakan dalam kolom komentar atau menuliskan di dalam forum diskusi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah ilmu pengetahuan dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.